atas punggung untanya. Untuk bepergian beliau bertakbir 3 kali, kemudian mengucapkan doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa ini patut kiranya kita senantiasa bersyukur pada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita masih diberikan kesehatan, iman dan Islam sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari yang ke-27 insyaallah. Mudah-mudahan harapan kita amal ibadah puasa yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan dosa-dosa yang kita kerjakan selama bulan puasa Ramadan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kami menyampaikan sebuah hal tentang yang perlu kita ketahui bersama, yang saat ini kita sudah banyak dikerjakan oleh kaum muslimin ataupun orang-orang ketika menghadapi atau akan ini masuk lebaran, ada budaya mudik. Nah, ini ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana adab dalam safar atau sunnah dalam perjalanan seperti halnya yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan sebuah perjalanan ke safar, yang pertama disunahkan Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum bepergian. Jadi sebelum kita berangkat, sempatkan kalau bisa satu keluarga ayo sholat sunnah dulu sebelum kita berangkat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tabrani dan Mutim bin al-Biqdam, tiada seseorang meninggalkan hal yang lebih baik kepada keluarganya daripada melakukan sholat 2 rakaat ketika hendak bepergian. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebelum kita mulai safar. Yang kedua, berdoa ketika meninggalkan rumah. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan. Doanya kita semuanya sudah paham. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya upaya atau kekuatan selain dengan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi sesat atau disesatkan, atau tergelincir atau digelincirkan, atau menjadi bodoh atau dibodohi. Jadi kita berdoa sebelum ketika melangkah keluar atau mulai berangkat atau meninggalkan rumah. Yang berikutnya, selama dalam perjalanan, sebelum kita melakukan perjalanan, berdoa ketika berkendara. Ketika sudah masuk kendaraan, baik itu naik motor ataupun naik mobil atau kendaraan umum, kita berdoa. Seperti halnya diriwayatkan Ibnu Umar, apabila Rasulullah SAW di atas punggung untanya untuk bepergian, beliau bertakbir 3 kali, kemudian mengucapkan doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa ini kita harus paham dan harus hafal, karena ini tidak hanya berlaku ketika kita bepergian, tapi kita mau ke kantor ataupun kemana, itu disunahkan membaca doa ini, dan kita harus hafal sebagai seorang muslim. Yang artinya doa tadi, maksudnya zat yang telah menentukan semua ini. Jadi kendaraan ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Selanjutnya jemaah sekalian, selama dalam perjalanan senantiasa berdoa dalam perjalanan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad, 3 doa yang dikabulkan dan tidak perlu disangsikan lagi adalah: yang pertama, doa orang yang terzalimi; yang kedua, doa musafir atau orang yang bepergian;
Dan yang ketiga, doa kutukan orang tua terhadap anaknya. Jadi kita manfaatkan posisi kita sebagai musafir, karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, doa orang musafir itu insya Allah makbul atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama safar yang dilakukan adalah safar yang baik. Jadi jangan sampai kita dalam perjalanan